pedang ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-19 dengan judul Keluarga Prabu Kertarajasa Jayawardana. Sakawuni dan Arya Kamandanu menginap semalam di Candi Jajahu. Mereka terus berbincang-bincang sambil mengenang peristiwa masa lalu. Peristiwa masa lalu yang selalu terasa indah bila dikenangkan kembali. Matahari telah agak tinggi ketika Sakawuni dan Arya Kamandanu meninggalkan puncak bukit penampihan. Sebentar kemudian mereka sudah meninggalkan kaki bukit dan mereka berkuda ke arah utara. Mereka terus berkuda sampai menjelang malam tiba. Arya Kamandanu kasihan melihat Sakawuni yang nampaknya sangat lelah. Kemudian dia mengajak istrinya untuk istirahat dan mereka pun berkuda menuju pelataran Candi Jajahu. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk menginap di ruangan Candi Jajahu. Sakawuni mengajak suaminya bicara mengenai tabib besar yang telah dikatakan oleh ibunya, Dewi Tunjung Biru. Apakah kau percaya apa yang telah dikatakan ibu, Kakang? Percayakah kau bahwa telah lahir seorang tabib besar dari sebelah utara bumi Majapahit? Aku belum bisa memastikannya, Buni. Tapi memang
Ada sementara orang yang mampu melihat suatu peristiwa dengan mata batinnya. Barangkali ibumu bisa atau biasa melakukannya. Mereka yang sering bertapa, menyendiri, dan suka merenungkan arti kehidupan ini. Mereka yang seringkali memusatkan pikirannya kepada kekuasaan yang maha besar. Kadangkala diberi penglihatan lebih luas dibanding manusia biasa. Kalau memang telah lahir seorang tabib besar, artinya Majapahit bisa menjadi lebih tenang dan sentosa. Aku pernah mendengar perkataan orang-orang bahwa kelahiran seorang tabib besar merupakan pertanda kemajuan zaman. Mudah-mudahan saja begitu, Wuni. Kalau Majapahit nantinya menjadi besar, menjadi sebuah negeri yang megah dan perkasa, menjulang tinggi di atas pucuk-pucuk pohon hutan tarik, tentu saja kita semua boleh merasa bangga. Setidak-tidaknya bagi orang yang merasa ikut berjasa. Tapi Kakang, bagaimana seandainya apa yang telah dikatakan ibuku itu tidak benar? Sudahlah, Wuni. Kita tidak perlu lagi merisaukannya. Kita sudah cukup berusaha. Sebaiknya kita lihat saja nanti buktinya. Sekarang, ayolah kita istirahat. Kau sudah sangat lelah. Kau tidur di sini saja, Kakang. Di sebelahku. Jangan tidur jauh-jauh. Mengapa? Apa kau merasa takut? Tidak. Aku hanya ingin mengenang bersama-sama peristiwa masa lalu yang pernah kita alami di tempat ini. Waktu itu, kau tidur di sebelah sana. Kau sedang dalam keadaan terluka. Dan aku tidur di sebelah sini. Lucu sekali ya, Kakak. Aku sendiri tidak tahu mengapa waktu itu aku mencemaskan keadaanmu. Padahal kita belum lama berkenalan. Wuni, kalau kau terus-menerus bicara, bagaimana kau bisa tidur? Aku mau bicara sambil tidur. Atau aku mau tidur sambil bicara. Orang bicara saja kok tidak boleh. Waktunya beres, mereka pun meneruskan perjalanan ke Majapahit. Kita tinggalkan sejenak perjalanan Sakawuni dan Arya Kamandanu kembali ke Majapahit. Sekarang marilah kita ikuti perkembangan di lingkungan Istana Majapahit. Maisin dan Ratanca sudah tiba di Majapahit. Mereka langsung menuju ke rumah kediaman Sang Ramapati. Sang Ramapati dan istrinya kelihatan sangat gembira dan lega. Begitu melihat kehadiran Ratanca, mereka buru-buru menjemput di pintu pagar halaman. Sang Ramapati menerima kehadiran Maisin di ruangan pendopo. Sang Ramapati segera bercakap-cakap dengan Maisin. Ratanca menemani mereka, sementara Nyai Ramapati menyiapkan sekedar minuman dan makanan ala kadarnya. Waduh, Ratanca. Aku sudah tidak sabar menunggu. Hampir saja aku menyuruh prajurit-prajurit Majapahit untuk menyusul kalian. Ampun Gusti Ramapati. Ada sedikit hambatan di tengah jalan. Itulah sebabnya kami terlambat. Hambatan? Apa yang telah terjadi? Ampun Gusti Ramapati. Ketika kami sedang dalam perjalanan menyusuri jalan raya menuju kota Raja Majapahit, ada seorang wanita pendekar mencegat kami. Wanita pendekar itu rupanya mempunyai kemampuan ilmu kanuragan yang tinggi. Ampun Gusti Ramapati. Keempat orang prajurit Majapahit berusaha untuk mengusirnya. Tapi justru merekalah yang terbunuh. Kurang ajar. Siapa nama pendekar wanita itu? Biarlah nanti orang-orangku mencarinya dan memberinya hukuman yang setimpal. Kurang ajar. Dia telah berani membunuh prajuritku. Ampun Gusti Ramapati. Gusti tidak perlu mengerahkan prajurit-prajurit untuk menangkap wanita pendekar itu. Karena dia sekarang sudah tiada lagi. Ketika sedang bertarung melawan kakak,
Nyai Paricara, wanita pendekar itu terperosok ke sebuah jurang. Dan dia seketika mati, tertancap oleh dahan-dahan pohon. Oh, syukurlah kalau begitu. Sudah sepantasnya dia mati. Wah, maaf, Nyai... Nyai Paricara, Gusti. Oh, maaf, Nyai Paricara. Seharusnya aku mengikut sertakan paling tidak 20 orang prajurit. Seharusnya aku memberikan pengawalan yang lebih ketat. Maaf atas kejadian ini, Nyai Paricara. Tidak apa, Gusti Ramapati. Yang penting, kita semua dapat kembali ke Majapahit. Hanya sayang sekali, keempat orang prajurit itu terpaksa menjadi korban. Ya, memang sayang sekali. Tapi apa boleh buat, mereka telah bekerja dengan baik. Dan mereka telah berjasa kepada negara. Aku akan memberikan santunan kepada keluarga mereka dan sedikit penghargaan atas nama pemerintah Majapahit. Terima kasih, Gusti Ramapati. Keputusan Gusti Ramapati sungguh sangat bijaksana. Hamba sangat senang mendengarnya. Wah, Ratanca, aku benar-benar tidak menduga bahwa kau mempunyai seorang saudara angkat yang... maaf, Nyai Paricara. Semula aku mengira bahwa yang akan datang adalah seorang tabib laki-laki, tapi ternyata aku salah. Dugaanku meleset. Ternyata yang datang justru seorang wanita cantik seperti Nyai Paricara. Ampun, Gusti Ramapati. Hamba hanyalah seorang wanita desa biasa. Tidak, Nyai Paricara. Kau bukan wanita desa biasa. Kau mempunyai sesuatu yang lain. Wajahmu bersinar-sinar dan matamu juga bersinar-sinar cemerlang. Aku yakin kau mempunyai suatu kepandian yang langka yang tidak akan pernah dimiliki oleh tabib-tabib yang lain. Ampun, Gusti Ramapati. Hamba hanya mempunyai sedikit pengetahuan saja. Ampun, Gusti. Gusti Ramapati jangan terlalu yakin. Gusti jangan terlalu berharap kepada hamba. Hamba takut nanti Gusti Ramapati akan kecewa. Tidak. Aku sudah tahu. Memang biasanya begitu. Seorang tabib yang ahli dan mumpuni biasanya begitu. Dia selalu rendah hati. Pada saat itulah, Nyai Ramapati datang dengan sebuah nampan berisi makanan sederhana dan air minum. Mereka lalu minum sesaat lamanya sambil meneruskan berbincang-bincang. Ayo Nyai Paricara, ayo Ratanca, ajak saudara angkatmu ini minum dan makan sekedarnya. Setelah itu kalian boleh istirahat. Dan besok pagi, aku akan membawa Nyai Paricara menghadap Gusti Prabu. Ayo Ratanca, ayo Nyai Paricara, silahkan. Terima kasih, Gusti Ramapati. Malam itu Meisin istirahat di sebuah ruangan khusus yang dipersiapkan untuknya. Ruangan itu sangat lega. Ruangan itu penuh berisi perabot-perabot mewah. Bau harum semerbak kulit kayu cendana menyebar ke seluruh ruangan. Ketika Meisin baru saja akan terlelap, tiba-tiba dia mendengar suara ketukan pintu lirih. Gusti Ramapati, ada apa, Gusti? Jangan keras-keras. Aku ingin bicara sedikit denganmu, Nyai Paricara. Maaf, Gusti. Ini sudah terlalu malam.
Tidak apa. Hanya sebentar saja kok. Wah, bagaimana Nyai Paricara? Kau tentunya merasa senang tinggal di ruangan ini, bukan? Kau pasti akan tidur dengan nyenyak sekali dan bermimpi tentang sesuatu yang indah. Maaf Gusti Ramapati, saya biasa tidur di tempat yang sederhana. Ruangan seperti ini terlalu mewah bagi saya. Saya justru merasa khawatir tidak bisa tidur dengan nyenyak dalam ruangan seperti ini. Mas harus begitu. Maaf Gusti Ramapati. Sebenarnya ada keperluan apakah Gusti? Begini Nyai Paricara. Sebenarnya aku ingin bicara tentang penyakit Gusti Prabu. Gusti tidak perlu khawatir. Besok pagi saya akan berusaha memeriksa keadaan beliau. Nyai Paricara. Menurut Ratanca, kau mempunyai kepandaian yang cukup dan pengalaman yang cukup dalam hal mengobati penyakit seseorang. Apakah kau yakin dapat menyembuhkan penyakit Gusti Prabu? Ampun Gusti, sebenarnya hamba tidak pernah menyembuhkan penyakit seseorang. Kalau toh orang itu menjadi sembuh karena ramuan obat-obatan yang saya berikan, itu memang karena kehendak Sang Yang Widi. Ampun Gusti, hamba hanyalah seorang perantara. Tapi menurut Ratanca, kau adalah seorang tabib yang sudah cukup ternama. Kau mempunyai nama yang cukup besar di daerah Pasuruan 1 dan sekitarnya. Ampun Gusti, apalah artinya seorang perantara? Ratanca terlalu berlebihan dalam menilai diri hamba. Sudahlah Gusti, ini sudah terlalu malam. Besok hamba sudah harus bangun pagi-pagi sekali untuk menyiapkan ramuan obat-obatan. Ampun Gusti, hamba juga merasa sangat lelah. Hamba ingin istirahat sebentar. Baiklah, istirahatlah Nyai Paricara. Pergunakanlah ruangan ini seperti ruangan pribadimu sendiri. Kau tidak perlu sungkan-sungkan. Nah, selamat malam. Maisin merasa sangat lega setelah Sang Ramapati pergi. Dia buru-buru kembali menutup pintu ruangan. Dan setelah itu dia membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Gusti Ramapati, orang macam apakah dia ini? Mengapa Ratanca kerasan tinggal di rumahnya? Aku mendapat kesan bahwa dia bukanlah tergolong orang yang suka berpikiran lurus. Tapi sudahlah, aku harus melupakan semua itu. Sekarang ini, hanya satu yang perlu kuingat. Ialah penyakit Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Pagi-pagi sekali, Maisin sudah bangun. Dia segera membersihkan tubuhnya di sebuah pancuran yang terletak di belakang rumah kediaman Sang Ramapati. Rasa lelahnya banyak berkurang, dan dia merasa lebih segar. Setelah berpakaian rapi, Maisin segera melangkah ke ruangan pendopo untuk menemui Sang Ramapati. Di ruangan pendopo nampak Sang Ramapati dan istrinya sedang bercakap-cakap ditemani Ratanca. Nah, itu dia. Mari silakan duduk Nyai Paricara. Apakah nyenyak tidurmu semalam? Ampun Gusti Ramapati, hamba tidur nyenyak sekali. Kalian merasa lelah dan sangat mengantuk. Tentu saja kalian dapat tidur dengan nyenyak, kan? Bagaimana Nyai Paricara? Apa kau sudah siap kubawa menghadap Gusti Prabu? Hamba sudah siap Gusti Ramapati. Kalau begitu marilah kita berangkat. Aku pergi dulu Nyai. Dan kau Ratanca, kau tunggu di rumah saja.
Sang Ramapati segera melangkah diikuti Mesin. Mereka terus bergegas berjalan menuju ke ruangan pribadi raja. Sang permaisuri Putri Tribuana menyambut mereka di depan pintu ruangan pribadi raja. Sang Ramapati dan Mesin menghaturkan sembah 3 kali di hadapan sang permaisuri. Bagaimana, Paman Ramapati? Ampun, Gusti Permaisuri. Hamba datang membawa seorang tabib. Seperti yang telah hamba janjikan beberapa hari yang lalu. Ampun, Gusti Permaisuri. Ratanca telah terlambat datang. Hal itu karena ada halangan sedikit di jalan. Ampun, Gusti Permaisuri. Hamba mohon ampun atas kelambatan ini. Tidak apa, Paman. Yang penting, kau sudah dapat membawa tabib itu kemari. Siapa namamu? Nama hamba Nyai Paricara, Gusti Permaisuri. Nyai Paricara? Nah, Nyai Paricara, ayolah ikut aku masuk. Dan kau, Paman Ramapati, sebaiknya kau tunggu di sini. Ya, Gusti Permaisuri. Hamba akan menunggu di sini. Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana tersenyum ramah. Mesin lalu melangkah mendekati ranjang atau tempat peraduan sang Prabu. Suasana menjadi hening, sunyi senyap, seperti ada serombongan dewa lewat. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.